Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Saya Meti Aryani. Hari ini kita akan membahas materi masih tentang pesawat sederhana. Pertemuan yang kedua yaitu katrol dan roda berporos. Ya, materi kelas 8 semester 1. Sumber buku yang digunakan adalah buku IPA Terpadu kelas 8 semester 2 kurikulum 2013 edisi revisi 2017. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, menjelaskan jenis-jenis katrol, menjelaskan penggunaan katrol dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan prinsip kerja roda berporos, dan mengidentifikasi penggunaan roda berporos dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kalian lihat, ada gambar apa? Ya, ada gambar siswa-siswi sedang melaksanakan upacara bendera. Saat pengibar bendera bertugas, bagaimana bendera bisa naik ke atas? Baik, coba kalian perhatikan kedua gambar ini. Ya, di sini ada dua gambar sama-sama sedang menimba air di sumur, ya. Coba bandingkan gambar 1 dan gambar 2. Gambar 1 itu seorang anak laki-laki menggunakan sebuah alat untuk menimba air, alat bantu. Sedangkan gambar kedua, anak perempuan tadi tidak menggunakan alat bantu. Baik, jadi apa sih alat bantu yang digunakan anak laki-laki tadi untuk mengambil air dari sumur? Alat bantu yang digunakan disebut dengan katrol. Katrol itu apa ya? Katrol adalah pesawat sederhana yang berbentuk roda dan bergerak berputar pada porosnya. Jadi katrol biasanya digunakan untuk menarik atau mengangkat benda yang berukuran berat untuk mengurangi usaha, sehingga katrol memiliki keuntungan mekanis. Jadi, mengapa menggunakan pesawat sederhana? Ya, karena pesawat sederhana memiliki keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis itu apa? Keuntungan mekanis adalah sebuah angka yang menunjukkan berapa kali pesawat sederhana dapat menggandakan gaya. Jadi artinya, keuntungan mekanis ini adalah berapa besarnya sebuah pesawat sederhana itu dapat memudahkan pekerjaan kita. Jenis katrol. Yang pertama adalah katrol tetap. Katrol tetap itu adalah katrol yang porosnya dipasang di suatu tempat yang tetap, sehingga katrol tidak dapat berpindah tempat saat digunakan. Nah, keuntungan mekanis untuk katrol tetap adalah 1. Kalau keuntungan mekanisnya 1, berarti sama aja dong, nggak ada untungnya. Baik, coba kalian bandingkan kedua gambar ini, ya. Jadi gambar di atas itu mengambil air di sumur menggunakan katrol. Yang gambar yang di bawah mengambil air di sumur tanpa menggunakan katrol. Keuntungan mekanisnya memang 1, artinya berat benda yang kita pindahkan itu sama dengan gaya yang kita keluarkan. Tetapi dengan adanya katrol ini dapat mengubah arah gaya, jadi akan lebih mudah. Kemudian yang kedua adalah katrol bebas. Katrol bebas adalah katrol yang porosnya tidak dipasang di suatu tempat yang tetap, sehingga katrol dapat berpindah tempat atau bergerak bebas saat digunakan. Untuk katrol bebas, keuntungan mekanisnya adalah 2. Kemudian yang ketiga adalah katrol majemuk. Katrol majemuk merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas yang dihubungkan dengan tali. Untuk katrol majemuk, keuntungan mekanisnya sama dengan jumlah tali penghubung. Jadi kalau kita ingin mengetahui keuntungan mekanis untuk katrol majemuk, maka kita hitung jumlah tali penghubung yang menghubungkan katrol tadi. Ya. Tapi tidak termasuk tali kuasa, jadi hanya tali yang menghubungkan katrol. Jadi misalkan pada gambar ini, tali yang menghubungkan katrol adalah
1, 2, dan 3. Hanya 3 tali, tidak termasuk tali kuasa atau tali yang digunakan untuk menarik. Tali yang ada tangan kitanya itu tidak dihitung ya. Kemudian penggunaan katrol. Contoh penggunaan katrol dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama untuk menimba air di sumur. Yang kedua, mengangkut bahan bangunan. Kemudian menaikkan bendera, juga digunakan pada flying fox. Nah, kalian lihat di sini ada gambar orang sedang naik sepeda. Bagaimana sepeda yang dikayuh dapat melaju ke depan walau tanpa mesin? Alat apa yang digunakan? Bagaimana cara kerjanya? Jadi ternyata yang digunakan pada sepeda itu adalah roda gigi atau gear. Roda gigi merupakan roda bergerigi yang dapat mengubah besar gaya dan termasuk pesawat sederhana yang dapat menggandakan gerakan. Ya, seperti ini contohnya. Prinsip kerja roda gigi atau gear. Gear adalah sepasang atau lebih roda bergigi yang saling berhubungan yang berfungsi meneruskan gaya dan gerakan pada sebuah mesin. Perhatikan rangkaian gear pada sebuah sepeda. Sepeda tersusun atas gear depan dan gear belakang. Gear depan lebih besar sehingga jari-jarinya lebih panjang dan tentu memiliki putaran lebih lambat. Gear belakang terdiri dari beberapa gear yang dapat dipindahkan dengan jari-jari lebih pendek sehingga putarannya lebih cepat. Perbedaan kecepatan gear kecil dan gear besar menghasilkan perbedaan gaya yang lebih besar melalui roda. Itulah sebabnya gear depan dan gear belakang pada sepeda dibuat tidak sama. Dengan gaya yang kecil yang diberikan pada sepeda melalui pengayuh akan didapatkan gaya yang lebih besar pada roda sepeda bagian belakang. Nah, ini ada contoh penggunaan roda gigi pada benda. Ada yang pertama digunakan pada lift ya. Kemudian mesin persneling mobil dan turbin kapal. Baik, kemudian di sini ada LKPD yang bisa kalian kerjakan bersama Bapak dan Ibu guru. Di sini juga menggunakan alat dan bahan, menggunakan katrol, tali, beban statif. Nah, bisa dibaca ya, nanti bisa dibaca, bisa dipraktekkan. Kemudian bisa diisi kolom-kolom yang ada pada LKPD. Berdasarkan pekerjaan yang kalian lakukan, nanti hasilnya bisa dimasukkan ke dalam data hasil percobaan. Ya, di sini juga ada pertanyaan diskusi yang bisa kalian diskusikan dengan teman-teman sekelompoknya. Kemudian nanti dipresentasikan di depan kelas. Nah, jadi terakhir ini adalah mind mapping. Jadi mind mappingnya nanti kalian buat. Di sini sudah ada petunjuk apa yang harus kalian cari dari mind mappingnya. Ada jenis katrol dan keuntungan mekanisnya. Contoh katrol, prinsip roda gigi, alat yang menggunakan prinsip roda gigi. Baik, sekian materi kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.